Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak Pramuka, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan terhindar dari virus COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Baik, saat ini saya akan membahas mengenai materi kepramukaan. Tapi sebelum itu saya izin memperkenalkan diri. Nama Jainal Arifin, golongan kepramukaan, penegak Garuda, lulusan tahun 2017, kuartir cabang Subang. Dan saat ini alhamdulillah saya mendapat kepercayaan diamanahi sebagai Ketua Dewan Ambalan Sunan Gunung Jati, Gerakan Pramuka Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, saat ini kita akan membahas materi tentang kepramukaan, dan lebih spesifiknya nanti kita akan membahas sejarah ya. Nah, silakan diperhatikan, kemudian pahami apa yang disampaikan. Dari manakah asal gerakan pramuka? Apakah ada yang tahu? Nah, mungkin kakak-kakak di sini juga pasti ada yang sudah tahu, ada juga yang belum tahu sama sekali. Nah, maka dari itu kita akan sedikit demi sedikit untuk menyelami ini supaya kita tahu dari manakah asal pramuka, kemudian nanti latar belakangnya terbentuk pramuka ini seperti apa sejarahnya begitu. Nah, kita klasifikasikan terlebih dahulu. Gerakan pramuka itu sejarahnya terbagi menjadi dua. Yang pertama sejarah keseluruhan, yaitu di dunia. Kemudian selanjutnya sejarah setelah memasuki Indonesia begitu. Berbicara tentang sejarah gerakan pramuka, tentu kita ingat bersama sosok Bapak Pandu Sedunia, yaitu Robert Baden-Powell of Gilwell. Nah, sosok Baden-Powell ini sebagai Bapak Pandu Sedunia ini adalah salah satu orang yang memprakarsai munculnya gerakan pramuka, atau dulunya itu dikatakan sebagai kepanduan. Sejarah pramuka di dunia itu sudah mulai sejak awal abad ke-20. Nah, tentunya tadi yang setelah saya sampaikan bahwasanya pramuka ini dulunya diprakarsai oleh Bapak Pandu Sedunia yang dinamakan dengan Baden-Powell tadi. Nah, kemudian siapa sih Baden-Powell itu? Baden-Powell ini adalah salah satu tentara Inggris yang memiliki pangkat Letnan Jenderal pada saat itu ya. Nah, kemudian pada tanggal 25 Juli pada tahun 1907 mengadakan suatu perkemahan yang pertama kali itu dilaksanakan di Pulau Bronsey yang tepatnya itu di Inggris begitu. Baden-Powell memiliki nama lengkap yaitu Robert Stephenson Baden-Powell. Nah, beliau dilahirkan di kota London, Inggris, yaitu pada tanggal 22 Februari tahun 1857. Beliau adalah anak dari Profesor Domin Harry Gilwell, dan ayahnya itu sebagai guru besar di Universitas Oxford. Kemudian ibunya bernama Miss Henrietta Grace Smith, dan Baden-Powell juga memiliki anak yaitu Peter, Heather, dan juga Betty. Istri dari Baden-Powell bernama Olive Santa Claire. Pada tahun 1908, Baden-Powell menulis buku yang saat itu sangat terkenal sekali yang berjudul Scouting for Boy. Nah, dari buku inilah yang mengawali ataupun memprakarsai munculnya gerakan kepanduan atau gerakan pramuka. Nah, buku Scouting for Boy inilah yang menjadi cikal bakal munculnya gerakan kepanduan, yang pada saat itu sudah mulai banyak sekali organisasi-organisasi gerakan kepanduan yang muncul di Inggris begitu. Tapi tidak hanya di Inggris saja, setelah beberapa masa selanjutnya kemudian negara-negara dari luar Inggris pun sudah mulai membentuk gerakan kepanduan tadi begitu. Nah, yang pertama kali negara memiliki gerakan kepanduan selain Inggris adalah Chili pada saat itu. Nah, Chili adalah satu-satunya negara yang pertama kali membentuk gerakan kepanduan sebelum negara-negara yang lain membentuk begitu. Awalnya gerakan kepanduan ini
didominasi oleh laki-laki saja. Akan tetapi pada tahun 1912 muncullah gerakan kepanduan perempuan yang pada saat itu digagas oleh adik dari Baden Powell itu sendiri, yaitu Agnes. Pada tanggal 30 Juli sampai dengan 8 Agustus tahun 1920, saat itu pertama kalinya diadakan Jambore pertama, dan Jambore pertama itu dihadiri oleh kurang lebih sekitar 8.000 orang dari berbagai negara. Dan berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari beberapa literatur, di situ disebutkan bahwasanya ada 34 negara yang berpartisipasi dalam Jambore pertama tadi begitu. Nah, selanjutnya Jambore yang pertama ini dilakukan ataupun dilaksanakan bertempat di Olympia Hall, yaitu di kota London begitu. Nah, pada saat acara tersebut, kemudian Baden Powell dinobatkan sebagai Chief Scout of the World, yaitu Bapak Pandu sedunia. Masih di tahun yang sama, kemudian dibentuklah Dewan Internasional Gerakan Kepanduan yang beranggotakan sekitar 9 orang. Nah, kemudian kota London pada saat itu menjadi sekretariat, kemudian berpindah ke Kanada pada tahun 1958, dan selanjutnya berpindah lagi ke Swiss, yaitu pada tahun 1968, dan sampai sekarang untuk sekretariat Gerakan Kepanduan sedunia yaitu bertempat di Swiss. Nah, itulah tadi sejarah munculnya gerakan pramuka ataupun gerakan kepanduan yang digagas ataupun diprakarsai oleh seorang tentara Inggris yang bernama Baden Powell, kemudian dibantu dengan adiknya, dan setelah itu berkembang dan diikuti oleh berbagai negara untuk membentuk gerakan kepanduan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah gerakan kepanduan setelah memasuki Indonesia. Kurang lebih pada tahun 1923, gerakan kepanduan memasuki negara Republik Indonesia, dan pada saat itu masih di zaman penjajahan Belanda, sehingga munculnya gerakan kepanduan di Indonesia itu salah satunya ada peran serta dari negara Belanda gitu. Sebulan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian para tokoh kepanduan di Indonesia mengadakan pertemuan yang pada saat itu bertempat di Yogyakarta, dan pada saat pertemuan tersebut semuanya bersepakat untuk membentuk panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia dan berharap untuk segera melaksanakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia pada saat itu. Kongres yang dimaksud adalah kongres yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 29 Desember pada tahun 1945 yang dilaksanakan di Surakarta pada saat itu, dan menghasilkan suatu kesatuan yang dinamakan dengan Pandu Rakyat Indonesia. Nah, jika tadi di dunia ada yang dinamakan dengan Bapak Pandu Sedunia, nah kalau di Indonesia ada nggak Bapak Pandu Indonesia? Nah, berdasarkan beberapa informasi yang beredar, bahwasannya ada yang dinamakan dengan Bapak Pandu Indonesia, yaitu Kiai Haji Agus Salim. Dan Kiai Haji Agus Salim inilah yang pertama kali mencetuskan penggunaan istilah namanya kepanduan begitu, karena mengganti istilah awalnya yang pertama kali dibawa oleh Belanda, yaitu Vadvinder atau Panvinderij gitu. Nah, dengan demikian beberapa orang yang mengklaim dan mengangkat bahwasanya Kiai Haji Agus Salim tersebut sebagai Bapak Pandu Indonesia begitu. Gelar Bapak Pandu Indonesia tersebut, sebagian pihak yang mengklaim bahwasanya Kiai Haji Agus Salim adalah sebagai Bapak Pandunya Indonesia begitu, karena Kiai Haji Agus Salim berkontribusi merubah nama yang semula Padvinder atau Panvinderij berubah menjadi Pandu ataupun Kepanduan. Nah, akan tetapi kita ketahui bersama kakak semuanya, tidak ada satupun ketetapan hukum yang menyatakan bahwasannya Kiai Haji Agus Salim tersebut sebagai
Bapak Pandu Indonesia begitu. Meskipun memang jasanya sangat jelas, pada saat itu beliau telah mengubah istilah kenamaan dan mengusulkan namanya yaitu menjadi Kepanduan, yang semula Padvinder kini menjadi Kepanduan gitu. Nah, kemudian muncullah istilah gerakan pramuka, yaitu di tahun 1961 pada tanggal 9 Maret tahun 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh kepanduan yang ada di Indonesia. Kemudian saat itu Presiden menyampaikan bahwasannya kepanduan perlu adanya pembaharuan. Pada saat itulah melebur yang mulanya kepanduan menjadi gerakan pramuka, yang pada saat itu menunjuk beberapa orang yang menjadi pengurus inti, dan salah satunya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dan kemudian terbitlah keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 1961, yaitu pada tanggal 5 April tahun 1961 tentang penetapan panitia pembentukan gerakan pramuka di Indonesia pada saat itu. Lahirnya gerakan pramuka di Indonesia ditandai dengan beberapa serangkaian kegiatan yang saling berkaitan. Salah satunya adalah diawali dari pidato Presiden yang menyampaikan kepada para tokoh pimpinan pada saat itu tanggal 9 Maret tahun 1961 yang dikenal sebagai Hari Tunas. Selanjutnya diterbitkannya keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961. Nah, keputusan tersebut yang menetapkan bahwasannya dibentuk panitia untuk pembentukan organisasi gerakan pramuka di Indonesia, yang menunjuk Sri Sultan Hamengkubuwono IX salah satunya untuk terlibat di dalamnya pada saat itu. Kegiatan selanjutnya yang menandai lahirnya gerakan pramuka di Indonesia adalah pernyataan dari para wakil organisasi kepanduan yang ada di Indonesia, yang mereka dengan sukarela menyatakan bahwasannya mereka meleburkan diri ke dalam gerakan pramuka yang terjadi di Istana Olahraga Senayan pada saat itu pada tanggal 30 Juli tahun 1961 yang dikenal sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Selanjutnya dilaksanakannya pelantikan Mapinas, kemudian Kuarnas serta Kuarnari, dan penyerahan panji-panji pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961. Dan sejak itulah dikenal bahwasanya pada tanggal 14 Agustus dikatakan sebagai Hari Pramuka di Indonesia. Nah, selanjutnya selain dari Bapak Pandu Dunia dan Indonesia yang sebelumnya kita tadi bahas, ada juga yang dinamakan dengan Bapak Pramuka Indonesia. Nah, siapakah Bapak Pramuka Indonesia itu? Berdasarkan hasil musyawarah nasional yang dilaksanakan di Dili atau saat ini dinamakan sebagai Timor Leste pada tahun 1988, menetapkan bahwasannya Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Bapak Pramuka di Indonesia, dan itu dasar hukumnya sangat jelas sehingga kuat bahwasannya Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini sebagai Bapak Pramuka di Indonesia. Penetapan tersebut melalui keputusan nomor 10 garis miring Munas garis miring 1988 tentang Bapak Pramuka. Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah salah satu tokoh pramuka yang perjuangannya tidak kita ragukan lagi, dan beliau adalah satu-satunya orang yang pertama kali menerima panji gerakan pramuka yang diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu, yaitu Insinyur Soekarno. Dan sejak saat itulah Sri Sultan Hamengkubuwono IX ditetapkan sebagai Ketua Kuartir Nasional periode pertama sampai dengan 4 periode ke depan. Baik, itulah sejarah singkat gerakan pramuka dari mulai sejarah dunia dan juga sejarah di Indonesia telah kita bahas tadi, dan tetap berproses. Satyaku Kudharmakan,
dharmaku kubaktikan. Saya Jalan Arifin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.